Saya Intan Putri Ardiani dengan NIM 18622 01357 kelas 6 SIP 2. Pada video ini saya ingin melanjutkan pembahasan yaitu slide 41 sampai dengan 58 dengan materi desain penelitian, definisi operasional, skala pengukuran dan instrumen penelitian, lalu teknik sampling. Rancangan penelitian ini menjelaskan berbagai cara untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Yang kedua, jenis data. Yang ketiga, definisi operasional. Dan yang keempat, metode analisis data. Nah, materi yang pertama yang kita bahas adalah desain penelitian. Desain penelitian ini strategi yang dipilih oleh peneliti untuk membahas atau menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Dan definisi operasional. Definisi operasional itu adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Dan yang kita harus tahu ada macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran itu macam-macam ada 4. Yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat ada skala rasio. Yang pertama kita bahas yaitu skala interval. Skala interval ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, ataupun persepsi seseorang ataupun sekelompok orang tentang fenomena. Skala interval variabel yang dijabarkan sebagai indikator. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai item-item pertanyaan. Lalu jawaban pada setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Contoh dari skala interval ini adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan sangat positif, positif, negatif, dan sangat negatif. Lalu ada selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Yang terakhir ada sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Lalu ada skala pengukuran dari skala interval. Yang pertama, jika sangat setuju, selalu sangat positif diberi skor 5. Jika setuju, sering atau positif diberi skor 4. Lalu jika ragu-ragu, kadang-kadang ataupun netral diberi skor 3. Kemudian jika tidak setuju, hampir tidak pernah, dan negatif diberi skor 2. Yang terakhir, jika sangat tidak setuju, tidak pernah diberi skor 1. Yang kedua, macam-macam skala pengukuran ada skala nominal. Skala nominal ini merupakan skala yang paling rendah ataupun lemah di antara skala pengukuran yang ada. Skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Berikut adalah contoh dari skala nominal. Contohnya adalah hitam, putih, KP before, KP non before, pria, wanita, departemen akuntansi, departemen pemasaran. Selanjutnya macam-macam skala pengukuran. Ada skala ordinal. Skala ordinal ini digunakan dalam penelitian untuk membedakan data sekaligus mengandung unsur pemeringkatan derajat ataupun tingkatan melalui penilaian tertentu. Ikut jawaban pertanyaan bertingkat. Contohnya berkaitan dengan juara. 4 jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, dan 1 jika juara 1. Kemudian yang terakhir, macam-macam skala pengukuran ada skala rasio. Skala rasio itu terdapat semua karakteristik dari skala interval, skala nominal, dan skala ordinal. Contoh dari skala rasio ini adalah ROA. ROA itu return on asset. Return on asset ini perhitungannya laba bersih dibagi total aset. Nah, selanjutnya materi teknik sampling atau populasi teknik sampling. Di populasi teknik sampling ini kita harus tahu dulu nih apa arti populasi dan apa arti sampel. Populasi itu disebut juga dengan
parameter yang merupakan jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh peneliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai objek dalam sebuah penelitian. Atau bisa juga penjelasan lainnya, populasi adalah objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang sudah ditetapkan oleh peneliti dan dapat ditarik kesimpulannya. Lalu sampel itu adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang sudah dimiliki oleh populasi. Jika sudah mengetahui penjelasan mengenai populasi dan sampel, selanjutnya kita bisa langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu teknik sampling. Nah, teknik sampling ini adalah teknik pengambilan sampel. Nah, secara skematisnya, teknik sampling ini memiliki dua jenis ataupun dua macam. Yaitu yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Nah, yang pertama kita bahas ada probability sampling. Probability sampling ini adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian teknik probability sampling ini meliputi satu, simple random sampling. Simple random sampling ini kenapa dikatakan simple? Karena pengambilan sampelnya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Kemudian ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan jika unsur atau anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Secara ilustrasi, yaitu suatu organisasi mempunyai pegawai yang latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi atau strata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, dan SMP 700 orang. Maka dari 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 diambil sebagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Kemudian probability sampling yang terakhir adalah cluster sampling ataupun area sampling. Cluster sampling ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, kota, ataupun kabupaten. Jadi menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Kemudian teknik sampling jenis ataupun macam non-probability sampling. Non-probability sampling ini adalah teknik yang tidak memberi kesempatan ataupun peluang bagi setiap unsur ataupun populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, kemudian non-probability sampling ini meliputi yang pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari 100 orang itu pastinya mendapatkan nomor urut dari 1 sampai dengan 100. Nah, pengambilan sampel ini dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, ataupun kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5,
Jadi sampel yang diambil adalah 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai 100. Kemudian yang kedua ada sampling quota. Sampling quota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sebagai contoh penelitian terhadap pegawai golongan 11 yang dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan sebanyak 20 orang. Kemudian yang ketiga ada sampling aksidental. Sampling aksidental ini adalah teknik yang penentuan sampelnya berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu adalah cocok sebagai sumber data atau sebagai sampelnya. Nah, yang keempat adalah sampling purposive. Sampling purposive ini adalah teknik yang digunakan dengan menggunakan pertimbangan. Jadi misalnya gitu ya, melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Kemudian yang kelima adalah sampling jenuh. Apa itu sampling jenuh? Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan jika sampel relatif kecil ataupun sedikit, atau juga kurang dari 30 orang. Dan istilah lain dari sampel jenuh ini adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, ini adalah jenis ataupun macam dari non-probability sampling yang terakhir, yaitu snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil ataupun sedikit, kemudian sampel ini meminta teman-teman untuk menjadi sampel, kemudian sampelnya lama-kelamaan menjadi banyak gitu. Nah, pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan sampel snowball. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah pengucapan, kurang atau lebihnya penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.